Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dalam materi simulasi dan komunikasi digital, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi dalam bab pengolahan data informasi dengan Office. Di mana yang pertama kita akan membahas tentang kompetensi dasar mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Di mana untuk kompetensi dasar keahliannya yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Nah, di sini untuk aplikasi pengolah kata yang akan kita gunakan yaitu aplikasi dari Microsoft Word. Nah, di mana aplikasi Microsoft Word ini memang sudah sangat familiar di kalangan para pengguna komputer. Contohnya untuk membuat surat, membuat tabel, lalu membuat word art, lalu untuk menyisipkan gambar, dan membuat dokumen-dokumen lainnya. Nah, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu aplikasi atau mengenal lebih dalam mengenai aplikasi pengolah kata dari Microsoft Word. Nah, langkah pertama kita buka dulu lembar kerja atau kita membuka dulu sebuah aplikasi dari Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, berikut ini adalah lembar kerja atau halaman utama dari aplikasi Microsoft Word. Nah, Microsoft Word yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Word versi 2016. Nah, di mana ini adalah tampilan lingkungan kerja dari Microsoft Word. Nah, di dalam lembar kerja Microsoft Word ini kita akan mengenal terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di dalam atau bagian-bagian yang ada di dalam Microsoft Word tersebut. Nah, yang pertama di sini kita lihat yang di paling atas ini. Ini merupakan sebuah fitur dari Quick Access Toolbar. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya title bar atau judul. Nah, setelah itu di sini ada home, ada insert, ada design, ada layout, ada reference, mailing, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah ribbon. Oke, ini merupakan ribbon. Jadi yang dinamakan ribbon adalah tab ribbon home, tab ribbon insert, tab ribbon design, dan sebagainya. Nah, di dalam ribbon terdapat yang namanya group ribbon. Nah, misalkan di sini kita menuju ke tab ribbon insert. Nah, di mana di sini dia mempunyai group ribbon. Oke, ada group ribbon page, ada tables, ada illustration, ada add-in, dan sebagainya. Sama halnya di tab ribbon design, di sini ada group ribbon dari dokumen formatting, lalu ada page backgroundnya. Nah, lanjut. Di sini ada yang namanya folders, ya, atau penggaris. Lanjut, kita menuju ke sisi bagian kanan atas. Nah, di sini ada minimize, lalu ada restore down, lalu ada tombol untuk close atau keluar. Lalu di bawahnya juga ada untuk read mode, lalu ada print layout, dan ada web layout. Nah, di mana ini merupakan layout type. Oke, lanjut. Di sini ada zoom out dan zoom in, di mana fungsinya ini untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dari si lembar kerja Microsoft Office Word tersebut, atau yang biasa disebut ini adalah zoom control. Nah, lalu di sebelah kiri bawah
ini ada yang disebut dengan word count. Dan di sini ada page number. Nah, word count ini fungsinya untuk menghitung berapa kata yang kita ketikkan dalam lembar kerja dari Microsoft Word. Contohnya misalkan di sini saya tuliskan belajar. Nah, belajar Microsoft Word. Nah, dimana di sini dia memiliki 3 kata. Oke, 1, 2, 3. Oke, dia untuk menghitung banyaknya kata yang diketikkan dalam lembar kerja dari Word tersebut. Nah, di sini ada page 1 of 1. Nah, berarti di sini baru ada 1 halaman ya. Jadi kita berada di halaman pertama dari 1 halaman tersebut. Sekarang kita coba masuk ke beberapa fitur lain yang ada di dalam Microsoft Office Word. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang page layout. Nah, dimana di page layout ini merupakan sebuah fitur untuk mengatur layout atau tata letak dari dokumen yang sedang kita buat atau kita kerjakan. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengatur tata letak dokumen. Yang pertama adalah kita membuat layout dari dokumen tersebut. Kita atur layoutnya dengan cara kita klik layout, lalu di sini ada orientation. Nah, di orientation ini ada portrait, ada landscape. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kita orientasinya kita klik yang atau kita pilih yang landscape, berarti posisi dari kertasnya ini yaitu posisi mendatar, tiduran atau horizontal. Sementara untuk yang portrait berarti posisi kertasnya tegak berdiri atau secara vertikal. Nah, yang kedua ada margin. Nah, margin di sini untuk membatasi dari tulisan atau teks yang nantinya akan kita ketikkan. Nah, margin di sini mempunyai standar yang sudah ditentukan. Ada untuk normal, ada narrow, ada moderate, ada wide, dan ada mirrored. Nah, oke, jadi kalau untuk narrow dia mempunyai batasan dan batasan untuk atasnya yaitu 1,27 cm, lalu untuk batasan kirinya juga sama 1,27 cm, untuk bottomnya atau untuk bagian bawahnya juga sama 1,27 cm, dan untuk sisi kanannya juga sama 1,27 cm. Oke, nah lanjut kita ke fitur untuk size. Nah, dimana di sini adalah fitur untuk menentukan jenis ukuran kertas yang nanti akan kita gunakan pada saat kita mencetak dokumen tersebut. Di sini ada letter, ada legal, ada A5 dan A4. Jadi, seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke formatting fontnya. Nah, dimana di sini kita masuk ke bagian group font terlebih dahulu, di mana di sini fungsinya untuk mengatur jenis font atau jenis tipe huruf yang nantinya akan kita gunakan. Oke, misalkan seperti Tahoma. Lalu di sini ada font size-nya yaitu ukuran font yang nanti kita akan gunakan. Setelah itu di sini ada increase font size. Oke, dimana sini sama. Jadi untuk memperbesar dan memperkecil fontnya. Nah, kalau manualnya bisa di sini kita pilih. Lalu di sini ada change case, dimana di sini untuk kita merubah dari tulisannya. Nah, misalkan di sini kita center size itu seperti ini. Lalu untuk lowercase berarti semuanya hurufnya kecil semua, dan untuk uppercase berarti hurufnya nanti besar semua.
Dan untuk capital each word itu berarti setiap kata yang diakhiri dengan spasi nanti dia akan memulai hurufnya dengan kapital. Oke, nah di sini ada untuk clear all formatting. Jadi ketika kita sudah format teksnya, kalau kita mau hapus, jadi nanti dia akan kembali ke bentuk semula. Lalu di sini ada bulletin numbering. Di sini ada menu untuk bold. Nah, kalau yang bold kalian udah tahu ya, berarti untuk menebalkan sebuah tulisan atau teks. Lalu untuk yang italic berarti untuk membuat tulisan miring. Kalau yang underline berarti untuk membuat tulisan diberi garis bawah. Nah, di sini ada untuk yang bagian paragrafnya ada legend left. Lalu ada center dan ada legend right. Nah, sini fungsinya untuk membuat tulisannya itu berada di posisi yang mana gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk legend left berarti tulisannya nanti rata kiri. Lalu kalau untuk center berarti rata tengah. Untuk legend right berarti rata kanan. Dan untuk justify berarti rata kiri kanan. Oke, lanjut. Di sini ada untuk spasi ya, untuk line as paragraph spacing. Jadi untuk mengatur jarak spasi antar kalimat. Lanjut, di sini ada shading untuk memberikan warna background ya, background dalam tulisannya tersebut. Dan yang terakhir di sini ada style untuk spasi ya, spasinya. Oke. Nah, untuk menu find and replace nanti akan kita bahas di selanjutnya kalau misalnya kita sudah buat sebuah dokumen. Lalu di tab ribbon insert di sini ada menu untuk page. Oke. Lalu ada tables untuk membuat sebuah table ya. Lalu ada menu illustration, ada group ribbon illustration, yaitu di sini ada picture, ada online picture, ada shapes, ada icon dan lain sebagainya. Dari sini untuk memasukkan gambar atau membuat sebuah bangun ruang dan lain sebagainya. Sebuah bangun ruang dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita ke desain. Nah, desain di sini untuk dokumen formattingnya itu bentuk temanya seperti apa gitu aja sih. Di sini ada untuk watermark, lalu ada untuk page color dan page border. Lalu di sini ada untuk menu layout. Nah, layout yang tadi sudah kita bahas yang pertama ya. Lalu ada reference, ada mailing. Nah, untuk yang menu mailing ini nanti akan dibahas pada materi untuk mail merge. Lalu review dan view. Oke, nah kiranya untuk pengenalan singkat Microsoft Office Word sampai di sini. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang formatting text, yang dimana nanti kita akan mengetikkan sebuah naskah atau mengetikkan sebuah dokumen, yang mana dokumen tersebut nanti akan kita coba edit. Lalu kita coba fitur-fitur lain yang ada di dalam Microsoft Office Word tersebut. Oke. Cukup sekian untuk materi yang kali ini, untuk pengenalan singkat dari Microsoft Office Word-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.